Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang statistika. Nah, pertama-tama kita akan melihat definisi lebih dahulu. Di sini terdapat populasi merupakan himpunan semesta dari survei atau penelitian yang dilakukan. Nah, populasi ini sifatnya adalah menyeluruh atau keseluruhan ya. Kemudian, sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang diambil untuk data penelitian. Biasanya, pengambilan sampel ini harus dibuat sedemikian rupa agar dapat mewakili populasi, ya. Jadi dari definisi ini cukup jelas ya, dia menyampaikan definisinya. Sekarang kita akan melihat contoh. Di sini misalkan contoh penelitian terhadap siswa SMP kelas 7 di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, jadi ini keseluruhan ya. Keseluruhan siswa kelas 7 di seluruh SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, populasinya adalah seluruh siswa SMP kelas 7, misalnya terdapat 30 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, maka seluruh siswa SMP kelas 7 dari 30 SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau untuk sampel itu siswa kelas 7 dari 3 SMP saja di Kabupaten Tasikmalaya, di mana sampel yang dipilih ini mewakili populasi seluruhnya ya. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis data. Di sini ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu biasanya berbentuk angka. Contoh dari data kuantitatif itu misalnya tentang berat suatu barang, kemudian tinggi badan peserta didik dalam satu kelas, dan lain-lain. Intinya data-datanya itu berupa angka. Selanjutnya ada yang namanya data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif ini itu berkaitan dengan kualitas atau mutu. Misalnya, data kualitatif itu biasanya diperoleh dari tanggapan suatu hal yang diperoleh dari kegiatan wawancara, angket, dan lain-lain. Nah, untuk contoh data kualitatif itu misalnya penelitian tentang hasil produksi. Nah, dari penelitian itu diperoleh bahwa kualitas hasil produksi itu apakah kualitasnya baik atau masih ada hal yang perlu diperbaiki ya. Jadi begitu contoh data-data baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, penyajian data. Kalau dalam konteks ini adalah data tunggal. Maksud data tunggal adalah data satu persatu ya. Nah, dari data yang akan kita pelajari itu akan kita sajikan ke dalam diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Selanjutnya, di sini terdapat catatan yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama yaitu biasanya data yang diberikan masih berupa data mentah ya. Jadi biasanya data-data yang diberikan pada soal itu masih data mentah ya. Sehingga akibatnya adalah agak sulit untuk dilihat atau dipahami karena tidak adanya pengaturan atau penyusunan. Ini maksudnya data yang diberikan itu masih belum tertata ya. Kemudian, terus apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada langkah-langkah yang perlu kamu perhatikan agar dapat menyajikan data dengan mudah. Yang pertama adalah data mentah tadi kamu harus sajikan ke dalam tabel yang mana dikenal dengan istilah tabel frekuensi. Selanjutnya, urutkan data dari yang terkecil ke yang paling terbesar ya. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kita membaca data. Dan yang ketiga adalah hitung frekuensi atau jumlah munculnya suatu data. Jadi itu langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk mempermudah kamu dalam menyajikan data ya. Sekarang kita akan lihat contoh. Di sini ada contoh diberikan data. Misalkan kita mempunyai data ukuran sepatu siswa kelas 7. Nah, diberikanlah data seperti ini mulai dari 4 ini lalu
3,5, dan seterusnya hingga data terakhir adalah 3. Nah, di sini dari data-data yang diberikan, kalau kita perhatikan ini masih belum tersusun, belum tertata. Maka data yang diberikan ini masih merupakan data mentah. Jadi kita harus lakukan beberapa langkah-langkah untuk merapikan data ini. Oke, maka dari data mentah tadi yang diberikan, pertama-tama kita sajikan data tersebut ke dalam tabel frekuensi. Di sini misalnya tabel frekuensi ukuran sepatu siswa kelas 7 sesuai dengan data kita ya. Nah, di sini kita bagi dalam beberapa kolom, di mana kolom yang pertama ini isinya adalah kategori. Nah, di mana kalau sesuai dengan soal di atas, data di atas, kategorinya adalah nomor sepatu. Kemudian untuk kolom kedua, ini jumlah data. Jumlah data ini dihitung dengan menggunakan turus atau teli ya. Kemudian kolom terakhir yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya data itu. Kemudian selanjutnya kita akan kembali kepada kolom pertama, di mana di sini nomor sepatu. Nah, pada langkah-langkah sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa data itu harus diurutkan dari yang terkecil. Nah, kalau kita perhatikan dari data sini, dari data yang sudah diberikan ini, data yang paling terkecil adalah 2, sehingga kita akan list data ini mulai dari angka 2. Kemudian, data yang terbesar adalah 6, sehingga data terakhir adalah 6, sehingga kita tinggal urutkan mulai dari 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, dan yang terakhir adalah 6. Selanjutnya sekarang jumlah data. Jumlah data kita tinggal hitung. Kira-kira data yang nomor sepatunya nomor 2 itu ada berapa? Nah, kalau kita perhatikan kembali ke sini, nomor 2 itu ada ini 1, 2, sehingga telinya ini adalah ada 2, 1, 2, maka frekuensinya adalah 2. Langkah yang sama dilakukan di mana 2,5 itu tinggal dihitung dari data yang diberikan. Ada berapa kali muncul, maka tinggal ditulis telinya seperti ini, sehingga diperolehlah frekuensi. Cara yang sama dilakukan hingga pada data terakhir. Kalau kita perhatikan pada data di sini, ternyata angka 6 ini muncul hanya sekali, sehingga telinya 1 dan frekuensinya 1. Kemudian langkah terakhir adalah kamu hitung total frekuensi seperti ini dengan menjumlahkan semua frekuensi yang ada. Nah, sebelum itu perlu diperhatikan di sebelah kanan ini ada catatan yang saya berikan, di mana ketika data ini kita sajikan ke dalam tabel, datanya lebih tertata dan mudah untuk dipahami. Kemudian untuk kolom kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, itu disebut dengan turus atau teli, seperti ini tulisannya. Kemudian yang kolom ketiga ini disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah berapa banyak data tersebut muncul. Misalnya frekuensi dari 2 berarti 2, frekuensi dari 2,5, 4, dan seterusnya. Selanjutnya dari data yang sudah kita sajikan tadi ke dalam tabel, kita akan menghitung jangkauannya. Jangkauan itu adalah selisih antara data terkecil dan data terbesar. Sehingga rumus untuk menghitung jangkauan adalah jangkauan sama dengan X max dikurang X min. Ini maksudnya adalah X maksimum dikurang X minimum, di mana kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya, seperti itu. Selanjutnya, dari data yang sudah kita sajikan ke dalam tabel tadi, kita akan sajikan lagi ke dalam diagram batang ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu kamu perhatikan, yaitu yang pertama, pada garis atau sumbu horizontal itu untuk menempatkan kategori. Nah, di sini ya sumbu horizontal itu mulai dari titik ini 0 ke kanan ya sampai sini ya. Jadi ini namanya sumbu horizontal, di mana di sini akan kita isi dengan kategori, di mana kalau pada soal kita tadi kategorinya adalah ukuran sepatu, maka kita tulis ukuran sepatu. Dan ini sangat menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Kalau misalnya kategorinya tinggi badan, maka tinggal ditulis tinggi badan saja. Kemudian untuk garis atau sumbu vertikal itu untuk menempatkan nilai frekuensi. Nah, yang vertikal ini dari 0 ke atas ya, ini.
Nah, di sini frekuensi ya. Ingat untuk frekuensi ini jaraknya harus konsisten ya. Jadi harus sama dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya jaraknya harus sama karena nanti akan mempengaruhi bentuk diagram batang yang kamu peroleh. Seperti itu ya. Oke. Baik, cukup untuk penjelasan materi kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal yang masih belum dipahami, silakan boleh menyampaikannya melalui kolom komentar. Silakan dipantau untuk video-video selanjutnya, yaitu tentang menyajikan data dengan diagram garis dan diagram lingkaran. Selamat belajar, semoga dapat membantu. Terima kasih, sampai jumpa.